berikut beberapa tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Microsoft Access. Pada tampilan awal ini akan ditampilkan view yang disebut datasheet view. Pada view ini akan ditampilkan table, form, report, dan lain-lain yang telah kita buat dan berisi data-data yang telah diisi. Kemudian ada view kedua yang bernama design view. Design view ini kita pakai ketika kita ingin mendesain table, form, report, dan lain-lain sebelum ditampilkan pada datasheet view. Jadi ketika kita akan membuat table, akan membuat form, akan membuat report itu kita membuatnya pada view yang disebut design view. Pada video ini saya akan memberikan contoh database, yaitu database warehouse dari suatu pabrik cat. Pada mula dalam pembuatan database ini yang harus kita buat yaitu tables. Pada database yang akan saya buat ada beberapa tables yang perlu dibuat terlebih dahulu. Yang pertama kita akan membuat yaitu tabel daftar jenis cat. Cara membuat tabelnya yaitu yang pertama di bagian kiri atas ini ada yang namanya view. Kemudian kita ubah view ini ke dalam bentuk design view. Maka akan muncul kotak dialog dari CSS. Di sini ada table name yang akan kita isikan sesuai dengan tabel yang akan kita buat. Ini saya akan membuat tabel daftar jenis cat. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul view yang bernama design view. Di design view ini di bagian kiri ini ada namanya field name. Field name ini yaitu dimana kita akan membuat apa yang akan kita tampilkan di dalam tabel ini. Kemudian di kanannya itu ada dengan data type atau tipe data. Tipe data ini ada berbagai macam, dimulai dari short text, long text, number, last number, sampai seterusnya. Cara penggunaan data type ini berbeda-beda. Jadi kita nanti akan menyesuaikan data type ini terhadap field yang akan kita buat, field name akan kita buat. Contohnya untuk table ini saya akan membuat yang pertama itu kode cat. Pada kode cat ini saya akan menggunakan tipe data yang namanya number. Kemudian ada namanya jenis cat. Untuk jenis cat, tipe data yang akan saya gunakan yaitu short text. Kemudian ada stock cat. Untuk stock cat ini data tipe yang akan saya gunakan yaitu number. Kemudian yang terakhir itu ada harga cat per drum. Untuk harga cat drum, tipe data yang sesuai itu yaitu currency. Jadi ini nama field-field yang akan saya tampilkan untuk tabel daftar jenis cat. Kemudian untuk kode cat ini kan menggunakan number, nanti akan muncul kayak 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk kode biasanya itu kan ada format-format tertentunya. Jadi untuk cara membuat formatnya ini, caranya itu yang pertama di bawah ini ada bagian yang namanya general. Di general ini dalamnya ada kata format. Di format ini contohnya kita buat slice C000. Jadi arti dari format ini yaitu ketika kita mengisi kode catnya dengan angka 1 misalnya, maka akan muncul format dari kode catnya itu C001. Jika kita ketik angka 2 maka akan muncul C002. Jika kita ketik angka 11 maka akan muncul C011. Itu dia ada C nya ini merupakan formatnya. Kemudian di kode cat ini sebenarnya itu ada suatu bentuk itu yang seperti kunci. Bentuk seperti kunci ini berarti bahwasanya kode cat ini kita menjadikannya menjadi primary key. Apa itu primary key? Jadi primary key itu merupakan suatu atribut atau suatu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasi kan secara unik suatu kejadian khusus, tetapi juga dapat mewakili suatu kejadian dari suatu entity. Itu merupakan pengertian dari primary key. Arti sederhananya sebenarnya primary key ini dimana kita mengisi field tersebut dengan data-data. Misalnya untuk kode cat ini kita isi 1 untuk data pertama, nanti kan muncul C001. Ketika di data kedua kita mau mengisi angka 1 lagi, maka dia tidak akan bisa terisi. Dia setiap data yang kita isi itu harus berbeda.
jika misalnya sudah kita masukkan angka 1, untuk seterusnya data seterusnya itu tidak boleh menggunakan angka 1 lagi untuk kode catnya, harus angka lain seperti primary key. Nah, untuk key sendiri ini sebenarnya ada satu lagi key, yaitu foreign key. Nah, untuk foreign key itu merupakan suatu atribut atau set atribut yang melengkapi suatu relationship, hubungan yang menunjukkan suatu ke induknya. Itu untuk key yang lain yaitu foreign key namanya. Nah, ini setelah kita desain untuk field name-nya, data type-nya yang akan kita tampilkan di daftar jenis cat ini, untuk tabel ini. Nah, maka kita akan men-save terlebih dahulu tabel daftar jenis cat ini dengan cara di bagian ini, tabel daftar jenis cat di atas ini kita klik kanan. Nah, maka akan muncul namanya tombol save. Nah, ada kata save sini kan, kita kliknya save. Nah, setelah kita klik save, kita tinggal kasih view-nya ke bagian datasheet view. Nah, maka dia akan muncul tampilan dari datasheet view, dari tabel data daftar jenis cat yang kita buat. Nah, tinggal mengisi untuk mengisi data-data yang ada di sini. Kita tinggal mengisi data-data dalam daftar cat ini. Nah, untuk database warehouse ini kan bukan hanya kita membuatnya satu table saja, kita akan membuat 3 tables. Jadi ini kita sudah buat satu table lagi, maka tinggal 2 tables lagi. Nah, untuk pembuatan table selanjutnya, menambah table, caranya itu ada di bagian create. Di bagian create. Nah, di bagian create ini ada namanya table. Ini ada table dan ada table design. Bedanya ini kalau misalnya kita klik table design, maka dia akan muncul suatu table juga, tapi kita harus mendesain tablenya hampir sama dengan yang table design. Kalau misalnya kita klik table, maka dia akan muncul langsung ke datasheet view-nya. Kalau untuk misalnya kita klik table design, dia langsung muncul ke bagian desainnya. Nah, itu bedanya. Jadi kita bisa aja langsung ke table design. Nah, di sini kita akan membuat table kedua, yaitu tabel daftar supplier. Nah, di tabel daftar supplier ini ada beberapa field yang akan saya buat. Yang pertama itu ada kode supplier. Kemudian yang kedua itu ada kode cat. Yang ketiga itu ada nama perusahaan. Nama perusahaan ini akan mensuplai ya, supply catnya. Kemudian ini ada nama sales. Nama sales yang menjualnya. Kemudian di sini ada nama teleponnya. Setelah itu yang terakhir ada foto. Jadi di sini foto cat yang dijual. Kemudian untuk ini double daftar suppliernya ini, untuk foto ini di kode supplier ini kita menggunakan Ember. Selanjutnya kita akan membuat 2 tables lagi untuk database warehouse dari pabrik cat Inc. Untuk tabel kedua itu yang akan saya buat yaitu double daftar supplier. Nah, cara menambahkan tabelnya itu yang pertama kita bisa klik di atas ini ada namanya create. Kita klik. Nah, di bagian sini, di bagian tables ini ada 2 jenis untuk membuat tables. Yang pertama kita bisa mengklik table design. Yang kedua kita bisa mengklik tables. Bedanya 2 hal ini yaitu di view-nya saja. Kalau misalnya kita klik tables, maka dia akan masuk ke bagian view datasheet view. Kita kalau misalnya ingin membuatnya lagi, membuat fitnya sebagainya, kita harus mengubahnya lagi ke design view. Kalau misalnya kita mengklik langsung table design, maka dia akan langsung masuk ke design view-nya. Nah, jadi kita akan mencoba membuatnya dengan mengklik dari table design. Nah,
itu nanti akan langsung muncul ke bagian design view. Jadi kita tinggal mengisi field yang akan kita buat dengan data type-nya. Untuk tabel data supplier ini, field name yang akan saya buat itu ada beberapa. Yang pertama itu kode supplier. Untuk data type-nya itu number. Kemudian ada namanya kode chart. Data type-nya juga masih sama, number. Selanjutnya ada nama perusahaan. Di nama perusahaan yang menjual ya, mensupply, itu akan saya buat short text. Kemudian nama salesnya, nama sales yang menjual dari chat ini, itu saya akan menggunakan short text. Selanjutnya ada nomor telepon. Nomor telepon saya akan menggunakan yang namanya number. Kemudian terakhir itu ada foto chat yang digunakan. Itu untuk menaruh foto, data type yang akan digunakan itu attachments. Nah, untuk kode supplier ini kita akan membuat format dari kode suppliernya. Itu di bagian general ini, bagian format. Untuk formatnya itu kita buat /s000. Jadi nanti ketika kita mengisi kode supplier nanti angka 1, 2, 3 akan muncul S001, S002, S003 dan seterusnya. Oke. Untuk kode chat ini juga kita buat formatnya sesuai dengan yang tadi, yang di table daftar jenis chat EC. Nah, tadi yang kalau di table daftar jenis chat itu kan di kode chatnya tadi ada sebelah kirinya ada primary key. Nah, untuk double daftar supplier ini kita akan membuat primary key itu di kode suppliernya. Nah, karena di sini kan belum ada seperti tanda kunci, maka caranya kita memunculkan tanda kunci ini yaitu pertama kita klik dulu di bagian field name kode suppliernya ini, kemudian di atas ini ada primary key. Jadi kita tinggal tekan saja, maka akan muncul primary key. Untuk kode suppliernya akan muncul lambang kunci di sebelah kode supplier. Kemudian setelah itu kita tinggal klik kanan di tables yang kita buat tadi, kemudian kita save. Nah, kalau tadi kan kalau misalnya kita buat tabelnya dari data sheet view, berarti kita save dulu di awal untuk tabelnya. Kalau misalnya kita buatnya dimulai dengan design view-nya, tadi kita akan mengklik table design, maka save-nya itu setelah kita membuat tabelnya selesai. Nah, untuk table name-nya itu akan menggunakan tabel daftar supplier. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita tinggal ganti view-nya ke data sheet view. Nah, sudah muncul field name yang sudah kita buat nih fieldnya. Nanti kita tinggal mengisi data-data untuk tabel data supplier ini. Selanjutnya kita akan membuat tabel terakhir untuk database warehouse dari pabrik chat ini. Untuk tabel terakhir ini saya akan membuat yang namanya tabel daftar transaksi. Nah, kita akan menambahkan tabel lagi, klik create, kemudian table design. Untuk field yang akan saya buat itu yang pertama ada kode transaksi, data type-nya number, kemudian kode chat, data type-nya juga number. Selanjutnya ada tanggal pemasokan, Oke. Tanggal pemasukannya akan menggunakan data type date or time. Selanjutnya ada kuantitas pemasukan. Saya akan menggunakan yang namanya short text. Lanjut ke harga cat per gram. Itu data type-nya itu currency. Selanjutnya itu saya akan membuat kode supplier.
kode supplier ini letaknya juga number. Nah, di sini saya akan membuat kode transaksi ini sebagai primary key. Kita klik di atas ini, tulisan ada primary key. Kita klik, akan muncul primary key untuk kode transaksi ini. Nah, untuk kode transaksi ini, untuk format untuk datanya itu saya akan membuat yang menjadi yaitu slice T000. Nah, kemudian kode catnya ini untuk formatnya juga masih sama seperti yang pertama, T000. Kode suppliernya ini juga sama dengan yang sebelumnya, yaitu S000. Nah, setelah itu kita tinggal men-save table ini, dan untuk tabelnya name itu sesuai dengan tabel yang kita buat, yaitu tabel daftar transaksi, dan kita klik OK. Nah, setelah itu kita ubah view-nya ini ke data sheet view. Oke, kita tinggal mengisi data untuk tabel-tabel ini. Nah, di sini ada terlihat bahwasanya harga cat pertama itu untuk mata uangnya itu adalah dolar. Nah, kita bisa mengubah dolar ini menjadi rupiah. Caranya itu yaitu kita gantinya tabel ini ke design view kembali. Setelah itu di bagian harga cat ini kita ganti formatnya dengan cara di bawah ini general. Nah, di format ini kan ada currency. Untuk currency ini itu yaitu dolar. Kita akan mengubah jadi rupiah. Caranya yaitu kita hapus dulu. Kemudian kita petik 2 R besar, P kecil, petik 2 lagi, pagar, koma, pagar 2 kali, kemudian 0, petik koma, baru petik 2, kemudian buka kurung, RP, petik 2, kemudian pagar, koma, 000, jadi ditutup kurung. Nah, setelah selesai kita save kembali tabel ini, save. Kemudian kita ubah view-nya ke datasheet view. Nah, maka harga cat yang tadi dolar sudah berubah menjadi rupiah. Nah, kita sudah membuat 3 table untuk daftar 3 table untuk database warehouse dari suatu pabrik cat. Kita tinggal mengisi data-data untuk setiap tabelnya. Nah, selanjutnya saya akan membuat query dari database warehouse ini. Sebelumnya itu saya akan membuat relationship dari tabel-tabel yang telah kita buat terlebih dahulu. Caranya itu kita mengklik bagian database tool, kemudian pilih relationship. Nah, di tampilan awal dari relationship jadi masih dalam bentuk kosong. Kemudian kita akan meng-add tables yang telah kita buat. Caranya nih, klik add tables. Setelah itu kita pilih semua tables, kemudian kita klik add. Setelah itu kita close. Nah, ini merupakan tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Ini kita akan membuat antara tabel yang satu dengan tabel yang lain dengan relationship. Caranya itu seperti di tabel data supplier ini dengan tabel transaksi ini terdapat hal yang sama, yaitu di bagian kode supplier. Jadi kita bisa merelationshipkan antara tabel daftar supplier dengan tabel daftar transaksi. Nah, itu kita tinggal menarik kode supplier di bagian tabel daftar supplier ke arah kode supplier di bagian tabel daftar transaksi. Kemudian kita lepas. Setelah itu bagian ini kita mengklik enforce regional integrity. Setelah itu kita create. Nah, setelah itu kita mengubah antara tabel ini ke tabel yang lain. Caranya itu kita akan mengubah kode cat di tabel daftar jenis cat ke kode cat di bagian tabel daftar transaksi. Nah, kemudian kita klik enforce regional integrity, kita create. Nah, kemudian maka untuk 3 tabel ini telah kita relationshipkan. Setelah itu kita save relationship yang kita buat. Setelah itu kita close. Nah, setelah kita membuat relationship, selanjutnya kita akan membuat query untuk database ini. Nah,
cara membuat query-nya itu yang pertama itu kita memilih create. Satu di sini ada query widget dengan query design. Nah, yang kita pilih ini kita mencoba memilih query design. Nah, jadi setelah kita menekan query design, maka dia akan muncul namanya show table. Nah, di show table ini kita memasukkan semua tabel yang telah kita buat di relationship tadi. Jadi kita akan memilih semua tabel ini, kemudian kita klik add, kemudian kita close. Nah, maka dia akan muncul tabel yang sudah kita relationshipkan tadi. Selanjutnya itu dalam membuat query kita akan mengisi bagian bawah di sini. Di sini ada field, table dan sebagainya. Jadi di sini untuk yang ini maka dia akan langsung memunculkan field yang kita munculkan di query tadi, di query ini. Jadi caranya itu kita tinggal memilih field apa dari setiap tabel ini yang akan kita munculkan, akan kita tampilkan. Jadi pertama ini saya akan menampilkan yang namanya kode supplier. Nah, kode supplier ini saya akan ambil dari table daftar supplier. Kemudian saya akan memunculkan namanya kode cat dari tabel daftar supplier. Selanjutnya itu saya akan memunculkan atau menampilkan yang namanya nama perusahaan dari tabel daftar supplier. Selanjutnya itu nama sales dari daftar supplier. Kemudian ada nomor telepon yang dari daftar supplier, tabel daftar supplier. Selanjutnya itu ada kuantitas pemasukan, itu diambil dari tabel daftar transaksi. Kemudian sini saya akan memunculkan namanya foto untuk tabel daftar supplier. Selanjutnya akan saya tampilkan itu jenis cat dari tabel daftar jenis cat. Kemudian saya akan memunculkan yang namanya itu stok cat, diambil dari tabel daftar jenis cat. Selanjutnya itu yaitu harga cat, diambil dari tabel daftar transaksi. Kemudian itu ada namanya kode, diambil dari tabel daftar transaksi. Selanjutnya itu saya akan membuat yang namanya builder, expression builder untuk query ini. Jadi expression builder yang pertama yang saya buat itu yaitu biaya packing. Jadi cara membuat builder itu di sini, di atas sini yang namanya builder. Nah, sini kita akan membuat yang namanya rumus-rumus untuk builder ini. Jadi pertama ini saya akan membuat yang namanya biaya packing. Packing itu sama dengan itu harga total untuk pemasukan itu dikali dengan 0,05. Selanjutnya itu saya akan membuat yang namanya kondisi gudang. Jadi kondisi gudang ini saya akan membuatnya itu jika stok catnya itu ditambah dengan kuantitas pemasukannya itu lebih besar sama 290 dan stok cat dan kualitas pemasukan itu lebih kecil dari 300, itu akan memunculkan namanya warning. Jadi bahwasanya kondisi gudang ini sudah menipis stoknya. Caranya itu kita buat di sini kondisi gudang, kondisi gudang if yang namanya itu stok cat.
jika ditambah dengan kuantitas cat, tambah dengan kuantitas pemasukan itu harus lebih besar sama dengan 290, dan jika kuantitas catnya ini, kuantitas stok cat jika ditambah stok cat jika ditambah dengan kuantitas pemasukan itu akan menghasilkan 300, nilai 300, maka dia akan memunculkan namanya warning. Nah, jika stok catnya itu stok cat ditambah dengan kuantitas pemasukan itu lebih besar sama dengan 300, maka gudang penuh. Jika selebihnya itu masih aman. Selanjutnya itu saya akan membuat harga total pemasukan. Untuk spesial builder itu harga total pemasukan itu sama dengan kuantitas pemasukan jika ditambah dengan stok cat, kemudian itu akan dikali dengan harga cat yang diambil dari tabel transaksi. Selanjutnya itu saya akan membuat namanya stok akhir. Stok akhir itu sama dengan stok cat tambah dengan biaya packing. Selanjutnya itu harga akhir. Harga akhir ini sama dengan harga total pemasukan dan ditambah dengan biaya packing jadi ini kita sudah buat semua expression builder dan untuk field yang akan kita tampilkan di query ini. Nah, setelah kita selesai membuatnya itu, maka kita tinggal mengganti view-nya ke atas itu. Nah, maka dia akan muncul langsung semua yang telah kita buat tadi. Kita tinggal save. Nah, selanjutnya ini saya akan membuat form untuk tabel-tabel yang telah saya buat. Jadi untuk form ini, jadi kita bisa mengisi data yang kita isi di form ini. Jadi ketika kita mengisi datanya di form ini, maka otomatis data yang tadi isi akan masuk ke tabel sesuai dengan jenis form yang kita buat. Nah, jadi pertama itu saya akan membuat form untuk tabel daftar jenis cat ini. Pertama itu kita tinggal memilih tabel yang ingin kita buat. Pertama kita membuat ini, kemudian kita klik create. Satu di sini dapat beberapa form
yaitu ada form design, blank form. Jadi untuk form design ini kalau misalnya kita memilih yang ini, maka kita harus mendesain ulang formnya itu dari awal, memasukkan semuanya itu dari awal. Jadi kalau blank form ini dia form kosong itu. Kemudian sini saya akan memilih form. Nah, kalau kita memilih form itu, maka dia akan langsung muncul sesuai dengan tabel yang kita pilih tadi. Jadi tabel yang daftar cat ini akan muncul formnya secara otomatis sudah. Kode cat, harga cat produk itu sesuai dengan tabel daftar cat yang tadi. Kemudian di sini kita tinggal membuat yang namanya button untuk men-save data-data yang telah kita buat, atau kita ingin menambah data, kita bisa menekan button, kita bisa menghapusnya data gini. Caranya itu di sini ada yang namanya button. Oke, button ini misalnya saya menaruh di sini. Oke. Jadi di sini itu ada beberapa kategori untuk button ini dan beberapa action yang bisa kita lakukan. Nah, kalau misalnya kita ingin merecord data atau mengisi data, maka kita harus memilih record operation. Jadi di sini untuk record operation ada beberapa action ini. Yang pertama itu ada add, delete, ada duplicate, print, save, dan undo untuk menghubungkan dengan record. Jadi yang pertama itu kita akan membuat button untuk meng-add new record, untuk menambah data baru. Dan di sini kita tinggal memilih, ada namanya picture, ada pakai teks. Jadi kalau misalnya teks itu dia bentuknya seperti ini, kalau picture itu nanti seperti ini, atau kita bisa menambahkan picture untuk button ini. Saya gunakan teks saja dan finish. Nah, sini udah ada tombol untuk buttonnya. Di sini untuk tombol buttonnya itu kita bisa kecilin sesuai dengan ukuran yang kita mau. Saya kecilin buttonnya. Lebih bagus. Besarin. Oke, selanjutnya setelah tombol add ada, maka saya akan membuat tombol untuk men-save data yang kita ingin menambah data. Nah, di sini udah kita tambah data baru. Nah, setelah kita isi data, berarti kita harus men-save data tersebut. Dan buat lagi button untuk men-save dia. Jadi di sini itu untuk men-save-nya itu kita menggunakan yang namanya itu di record operation itu ada namanya action, itu ada save record. Jadi di sini kita menggunakan save record diambil dari record operation ini. Dan next, kita gantikan text, dan next, finish. Oke. Ini kita tinggal menyusun aja, menyusun buttonnya gimana supaya terlihat bagus lah. Oke, jadi di sini udah ada tombol untuk save record dan add record. Saja itu saya akan membuat tombol yang namanya itu untuk delete, untuk mendelete record yang kita buat. Ada tuh cara itu sama di record operation itu ada yang namanya delete. Jadi kita pilih teks ini, next, oke, finish. Itu ada tombol untuk mendelete record ini. Jadi ketika kita ingin mengisi data baru, kita menekan tombol button add, maka dia kotak ini akan kosong dan kita bisa mengisi kode cat data yang baru. Kemudian setelah kita mengisinya, untuk men-save-nya dalam tabel tersebut, maka kita akan menekan tombol yang namanya tombol save record. Nah, kalau misalnya kita ingin mendelete record yang kita buat itu, kita juga bisa mendelete-nya dengan menekan tombol delete record. Nah, di sini setelah kita membuatnya ini, kita juga bisa
mendesain tabelnya, formnya ini jadi lebih bagus dengan misalnya menambahkan background. Caranya itu dengan di sini format tulisan background image. Kita tinggal browse, jadi background yang kita masukkan di sini. Ini sudah terisi background, atau kita memberikan latar di belakangnya supaya terlihat lebih indah, lebih cantik. Oke. Kemudian di sini juga kita bisa menaruh logo ya, logo untuk di sini kita bisa menaruh logo supaya misalnya perusahaan itu kita bisa menaruh logo. Nah, selanjutnya setelah saya membuat form data user chart untuk tabel screenshot ini, saya akan membuat yang namanya untuk form tabel supplier ini. Oke, caranya itu kita akan memilih create di sini, terus saya memilih form. Nah, akan otomatis keluar form dari tabel data supplier ini. Nah, karena kita sudah ada ini, saya akan mengubah tampilan form ini, desain form ini ke form design. Caranya itu di sini di bawah itu ada tombol untuk mengganti view-nya. Namanya ada form view untuk view yang telah selesai untuk tampilan hasil editingnya. Nah, di sini ada tadi untuk view layout view. Kemudian entah itu ada namanya design view. Nah, ini adalah tampilan untuk design view. Jadi di sini kita bisa memperlebar, mendesain lebih mudah formnya kita ini. Nah, di sini sebelum itu saya akan menambah tombol-tombol yang penting yang diperlukan untuk form ini. Terus saya akan menambahkan form button untuk add record operation, add new record. Oke, pilih text, next, finish. Oke. Untuk button add record sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat untuk button save. Jadi di sini kita ke record operation, baru kita pilih save record, next. Kita ganti ke text, next, finish. Oke, untuk save record juga selesai. Terakhir itu saya akan membuat tombol untuk delete ya. Tombol untuk delete di record operation ini saya akan memilih yang namanya delete record. Next, kita pilih text, next, dan finish. Nah, sebenarnya di tombol ini itu masih banyak fungsinya. Ini saya akan mencoba namanya menambahkan tombol untuk find. Jadi find record ini itu akan digunakan ketika ingin mencari data. Jadi misalnya kita ingin menghapus data yang misalnya data 10 itu kita ingin menghapus. Nah, kita harus mencari sebelum kita mendirinya itu kita mencari data tersebut dulu. Jadi kita find data ya. Setelah find data yang terfind itu kita langsung bisa mendelete-nya, bisa mendelete data tersebut. Jadi di sini di record navigation ini saya memilih namanya find record. Next, text record, kemudian pilih next, dan finish. Nah, ini tombol-tombol yang akan digunakan di tabel ini. Nah, tadi kita bisa menambah background image untuk form ini. Kita juga bisa menambah warna background color atau mengganti warna tulisan, font, itu bisa kita lakukan. Kemudian ke format ini kita tinggal mengganti saja tulisan-tulisan nih. Di sini saya akan mengganti ke Times Roman misalnya. Oke, gitu. Terus kita bisa mengganti kode cat ini ke warna merah, atau kita bisa menambah back untuk color dari tulisannya. Berbagai macam bisa kita lakukan di form design ini. Nah, kalau misalnya kita ingin menambah background color dari form text ini juga bisa. Karena itu di form design ini kita bisa menggunakan property sheet. Ini property sheet ini banyak yang bisa kita lakukan ya. Kita bisa menambah color dari ini. Terus kita bisa menambah style, font name-nya, font size-nya bisa kita ubah. Kalau kita misalnya mau membuat background-nya itu, kita klik background-nya dulu,
belakang ini sudah kita pilih property sheet. Nah di sini kita bisa menambah back color nya warna hijau. Oke, bisa. Oke, jadi setelah misalnya kita selesai ini, kita tinggal ke form view. Nah, udah selesai. Oke, terakhir ini saya akan membuat form untuk tabel daftar transaksi. Jadi kita pilih tabel dan sini, kemudian kita pilih create, dan kita pilih form. Nah setelah itu saya akan mengubah view ini ke yang namanya design view. Nah setelah kita ke design view itu, saya akan membuat button-button yang akan saya masukkan ke form ini. Jadi pertama saya akan memasukkan yang namanya button untuk save. Saya akan menambahkan button untuk add record terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih yang picture, pilih next, dan kita pilih finish. Setelah ada tombol untuk add record itu, kita harus membuat tombol untuk save. Jadi kita ke record operation, ada save record, kita pilih next, kita pilih yang picture, pilih next, dan kita pilih finish. Setelah itu saya akan membuat tombol untuk mendelete. Oke, kita ke record operation, kita pilih record, kemudian pilih next, kita coba memilih yang picture, next, oke, kemudian finish. Setelah ada tombol add, tombol save, tombol delete, saya akan membuat tombol untuk find record. Kita ke record navigation, find record, dan pilih next, pilih yang picture, dan next, oke, kemudian kita finishkan. Nah, jadi di sini saya ingin mencoba button-button lain selain button 4 ini, yaitu button untuk go to next record atau go to previous record. Jadi di sini saya memilih yang go to next record dulu. Di ini kemudian pilih next, dan kita pilih finish. Setelah itu kita buat yang untuk go to previous record. Pilih next, next, finish. Ini kita rapikan dulu biar nampak bagus untuk buttonnya. Pindah ke sini, kita pindah ke sini. Nah setelah button-button ini selesai, saya akan menambahkan back color untuk form ini supaya lebih bagus. Kita pilih ke property sheet tadi, back color. Oke, di sini saya akan memilih warna ini. Oke, kita close. Nah, setelah ini kita buat, kita save dulu form tabel dan kita save. Oke, setelah itu kita ke form view. Nah setelah kita buat semua form yang kita buat, saya akan mencoba untuk button yang kita buat tadi. Jadi saya akan mencoba di tabel transaksi sini. Jadi pertama ini kan ada button add new record, ada button save record, ada button delete record, find record, go to previous record, sama go to next record. Jadi untuk add record ini, ketika ini kita ingin menambah data baru, kita tinggal mengklik add record. Jadi kita lihat di tabel transaksi ini, untuk datanya itu ada 26 data ya, sampai ke 26 data. Jadi kita akan menambah data baru untuk tabel daftar transaksi ini. Tapi add new record, kita masukkan kode transaksinya itu, kemudian kita masukkan kode instannya, kita pilih tanggal pemasukannya, pilih kontingan pemasukannya, harga cat per gramnya, kode suppliernya. Nah setelah kita mengisinya itu, dia tidak akan langsung keluar di tabel data transaksi ini tanpa kita mengklik save record. Nah, kita klik save record, maka datanya akan keluar di tabel data transaksi. Nah maka keluar dia yang data yang kita isi tadi. Kemudian kalau kita misalnya ingin men-next record itu bisa, nah, maka dia akan kembali ke data sebelumnya. Tapi kita ingin ke data selanjutnya, itu bisa. Kita juga bisa mencari data yang ingin kita hapus. Misalnya ini kita bisa mencari 3, nah, dia akan keluar langsung data untuk T23. Atau kita buat, dia akan langsung keluar. Nah kalau misalnya kita ingin mendelete record, itu bisa. Misalnya ingin menghapus untuk data ini, untuk kualifikasi 27 ini,
tinggal mungkin ini akan muncul ini, kemudian kita klik yes, maka data yang tadi T027 itu akan hilang. Nah, sudah tidak ada data T027. Jadi itu untuk fungsi button yang telah kita buat tadi. Nah, jadi selanjutnya kita akan membuat report untuk setiap tabel dari database warehouse ini. Jadi pertama itu kita akan membuat tabel report dari tabel data jenis chart. Setelah itu kita klik pada tabel data jenis chart ini, kemudian kita pilih create, kemudian di sini ada yang namanya report, kemudian kita tekan. Nah, itu nanti report ini itu akan memunculkan data-data yang telah diinput ke dalam tabel data jenis chart ini. Jadi dia akan ditampilkan dalam bentuk report seperti ini. Jadi di report ini juga kita bisa memberikan mengedit kata tulisannya atau warna tulisannya atau backgroundnya, juga kita bisa mengeditnya. Jadi kita tinggal misalnya kita ingin menambahkan background di belakangnya, kita tinggal di format, kemudian kita pilih background image. Ini nanti kita bisa browse gambar yang kita inginkan. Jadi kita bisa langsung menambahkan background juga untuk report ini, jadi semakin bagus untuk reportnya. Kita juga bisa mengedit tulisannya ini, kita bisa mengganti warnanya, dan kita ingin mengganti tulisannya itu bisa kita lakukan untuk report ini. Jadi untuk report ini kita akan membuat 3 report ya, sesuai dengan jumlah tabel ini. Setelah kita buat tabel report untuk tabel saat ini, kita tinggal men-save nya, tinggal save. Jadi untuk report daftar jenis. Oke. Nah, selanjutnya untuk pembuatan report dari kedua tabel yang tersisa ini, yaitu tabel subscriber dan tabel transaksi, itu caranya sama untuk pembuatan reportnya. Nah, setelah report telah dibuat, selanjutnya kita akan membuat switchboard untuk database ini. Jadi cara membuat switchboardnya itu adalah kita pilih di bagian database tool. Di sini ada yang namanya switchboard manager. Nah, kita klik switchboard manager ini, nanti akan keluar ini, maka kita tinggal tekan yes saja. Nanti akan muncul yang namanya switchboard manager ini. Jadi di switchboard manager ini kita akan membuat apa yang akan kita tampilkan. Jadi sebenarnya switchboard ini itu merupakan kayak tampilan main menu gitu, tampilan home gitu. Jadi nanti dia ada beberapa tombol yang akan ketika kita tekan maka dia akan muncul ke form tersebut atau report tersebut. Jadi misalnya di sini untuk switchboardnya itu saya akan membuat namanya switchboard untuk main menu. Nah, di dalam main menu ini akan terdiri dari beberapa pilihan yang akan kita buat, yang bisa kita tekan untuk menuju ke apa yang ingin kita lakukan. Jadi misalnya ini saya akan membuat yang namanya suatu tombol pilihan untuk membuka yang namanya form data jenis chart. Jadi sini saya pilih new, lalu di teks ini saya akan menulis yang namanya pilihan kita. Jadi misalnya untuk ini kita akan menampilkan form data jenis chart. Nah, untuk komennya sendiri itu ada beberapa. Jadi di sini saya akan memilih, karena kita akan membuka form, maka saya akan memilih namanya open form in edit mode. Kalau misalnya kita pilih open form in edit mode, maka dia akan muncul menampilkan form dalam tampilan edit. Jadi saya akan memilih namanya open form in edit mode. Kemudian untuk form ini yang akan kita buka itu form jenis chart, ya klik OK. Nah, saya akan membuat item-item di switchboard ini untuk menampilkan namanya semua form ini dan semua report yang ada di sini. Jadi lanjut ke form daftar supplier, kemudian ini pilih open form report untuk formnya, form daftar supplier, oke. Dan oke, kita buat untuk form daftar transaksi, kemudian pilih komennya open form report, formnya itu form daftar transaksi, oke. Kemudian saya akan membuat yang untuk namanya report, untuk membuka 3 report ini. Jadi new, teksnya itu report daftar jenis chart. Nah, untuk komennya itu yang dipilih itu ada open report.
report akan kita buka itu report daftar chart. Oke. Dan lakukan hal yang sama untuk kedua report lainnya. Untuk report daftar supplier, komennya itu open report yang ingin buat report daftar supplier. Oke. Dan satu lagi untuk report daftar transaksi, kemudian komennya itu open report akan dibuka report transaksi. Oke. Dan kemudian kita close di sini. Nah, setelah itu kita close. Nah, kita tinggal membuka switchboard di sini. Nah, dia akan seperti ini. Jadi ketika saya mengklik ini, fondasinya akan tampil ke fondasi chart. Dan saya tekan ini akan muncul ke form daftar supplier. Kalau tekan yang daftar transaksi akan muncul ke sini. Nah, kalau kita tekan report daftar transaksi akan muncul ke report transaksi chart. Untuk report daftar supplier akan muncul ke report tabel daftar supplier. Itu juga untuk report tabel daftar transaksi. Nah, di switchboard ini kita juga dapat mengedit tampilannya di sini. Jadi caranya itu akan membuat view-nya ke namanya design view. Nah, di sini kita bisa mengedit tulisannya, bisa mengedit mengasih yang namanya back color untuk switchboardnya, atau kita bisa membuat switchboard ini memiliki background. Kalau misalnya kita ingin menambahkan back color, kita tinggal tekan property sheet, terus di sini ada nama back color. Kita bisa membuat back color untuk form ini. Jadi kalau misalnya saya buat back color, kita ke form view, maka dia akan seperti ini. Kalau misalnya kalian ingin nambah background image saya di belakang, kalau bisa, kita tinggal pilih format background image, tinggal pilih aja. Jadi nanti ketika kita pilih form view, maka dia akan berbackground di belakangnya. Nah, setelah kita selesai membuat switchboard, kita tinggal save saja. Oke. Jadi ini untuk switchboard main menu untuk database warehouse ini. Nah, setelah kita telah membuat switchboard, selanjutnya kita akan membuat makro. Nah, jadi makro itu merupakan suatu alat yang memungkinkan untuk mengotomatiskan tugas atau menambahkan fungsional dari database ini. Jadi cara membuat makro itu, yang pertama kita memilih yang namanya create di atas ini. Kemudian di sini ada yang namanya makro. Kita klik makro. Nah, jadi tampilan awalnya itu seperti ini. Jadi di sini kita akan menambahkan fungsi-fungsi apa kita muncul pada makro ini. Jadi ada berbagai macam langsung di sini. Nah, di sini kita akan memilih namanya message box ya. Message box. Message box ini, jadi ketika kita menggunakan makro ini, maka dia akan muncul suatu kotak message dari makro ini. Jadi seperti di bagian message ini kita buat yang namanya ketika kita mengklik makro ini akan muncul selamat datang di database warehouse ini. Jadi untuk message-nya itu akan kita buat selamat datang di database warehouse public. Nah, kemudian untuk title ini bisa kita buat yang namanya welcome. Selain untuk makro message box ini, saya akan menambahkan namanya makro untuk open form. Jadi ketika kita menggunakan makronya ini, nanti akan muncul message box selamat datang di database warehouse public chat. Setelah kita mengokekan message box tersebut, dia akan langsung muncul ke switchboard. Dari sana itu kita di AdWSM ini kita memilih yang namanya open form. Nah, di form name ini kita akan memilih yang namanya switchbox ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan makro ini, nanti kan akan muncul message selamat datang di database public chat. Setelah kita pilihkan, dia akan muncul ke switchbox. Switchboard itu akan tampil. Nah, contohnya itu kita coba run ya. Kita save dulu makronya, namanya makro saja. Nah, sekarang kita coba run. Jadi ketika run, dia akan muncul message box selamat datang di database warehouse public chat. Kita oke kan, dia akan muncul ke switchboard langsung. Nah, jadi itu cara untuk membuat makro. Nah, setelah kita selesai membuat makro, terakhir itu kita akan membuat password untuk Microsoft Access ini.
Jadi untuk ketika kita ingin mengakses atau membuka database ini, maka kita harus mengisi password dulu supaya bisa mengopen database-nya. Nah, caranya itu pertama kita harus close database yang kita buat terlebih dahulu. Close. Baru di sini kita harus membuka Microsoft Access lagi. Kita open software Microsoft Access. Nah, setelah kotak merah ini kita pilih open. Nah, setelah itu kita browse database database yang telah kita buat tadi. Jadi kita browse database yang kita buat tadi. Nah, sebelum kita open itu di bagian ini kan ada tombol open kan. Nah, di situ ada di sebelahnya ada yang namanya panah ke bawah. Nah, itu kita pilih. Itu kita pilih ke open exclusive supaya kita bisa membuat passwordnya. Setelah kita pilih open exclusive, selanjutnya itu kita pilih file, kita pilih info, kita pilih encrypt with password. Nah, dia akan muncul namanya set database password. Nah, kita tinggal mengisi passwordnya yang akan kita buat, yang kita inginkan, password yang kita inginkan. Contohnya di sini untuk passwordnya saya akan coba buat komputasi 123. Dan untuk verify ini kita juga membuat password yang sama, menulis password yang sama, komputasi 3. Setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, maka dia akan muncul ini, berarti untuk passwordnya setelah bisa. Nah, coba kita buka Microsoft Access ya kembali ya, kita close dulu, baru kita buka Microsoft Access kembali. Nah, dia akan muncul password requires. Jadi kita coba mengisi password yang saya isi tadi, komputasi 123. Nah, dia telah teropen. Nah, jadi itulah berikut tutorial untuk membuat database, dimana untuk database yang saya buat itu memang database warehouse dan untuk public chat, dimana pada tutorial ini terdapat cara untuk membuat tables, form, report, dashboard, makro, query, relationship. Nah, itu saja untuk tutorial pembuatan database untuk Microsoft Access ini. Terima kasih.